Fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Tujuan pembelajaran kita pada bab 3 ini adalah untuk memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkait dengan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, serta menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara tersebut. Selanjutnya, karakter yang dikembangkan adalah religius, yaitu mampu bersyukur atas sistem politik Indonesia yang dilandasi Pancasila. Disiplin, mampu melatih perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan, sehingga jika kelak menjadi orang yang masuk pemerintahan, mampu menciptakan etos kerja yang baik. Tanggung jawab, mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang pelajar dengan baik, sehingga kelak dapat menjadi generasi yang berguna bagi bangsa. Cinta damai, berlatih untuk menjaga ketentraman bagi semua pihak dengan menjalankan dan menghormati setiap partisipasi politik orang lain dalam hidup berbangsa dan bernegara. Baik, terlebih dahulu marilah kita mencermati dan memahami sistem politik di Indonesia. Kali ini kita mencermatinya dari definisi tentang sistem politik yang ditulis oleh beberapa ahli berikut ini. Sri Sumantri menyatakan bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Gabriel Almond menyatakan sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi merupakan tugas sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat, sedangkan fungsi adaptasi merupakan fungsi penyesuaian terhadap lingkungan. David Easton mendefinisikan sistem politik sebagai sistem interaksi dalam setiap masyarakat yang di dalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif. Sedangkan Rusandi Simuntapura menyatakan bahwa sistem politik merupakan mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem politik tercakup hal-hal yaitu lembaga negara dan hubungan antar lembaga, memiliki fungsi integrasi dan adaptasi, dan sebuah mekanisme fungsi dan peranan dalam struktur politik. Perlu kita ketahui, dalam sistem politik terdapat 4 variabel yang sangat berpengaruh, yaitu kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kepentingan, yaitu tujuan-tujuan yang akan dikejar oleh para pelaku atau kelompok politik. Kebijakan, yaitu hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, umumnya dalam bentuk perundang-undangan. Dan budaya politik, yaitu orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Nah, selanjutnya mari kita memahami pengertian sistem politik Indonesia. M. Budiana menyatakan bahwa sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sistem politik yang diterapkan di Indonesia adalah sistem politik demokrasi berdasarkan Pancasila, bercirikan kedaulatan rakyat, pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan. Di dalam lembaga perwakilan selalu diupayakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Menurut Rusadi Kanta Prawira, sistem politik harus mempunyai kapabilitas dan dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu. Maka, sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Dari pandangan tersebut,
Maka sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang menunjuk pada suatu sistem yang pernah berlaku di Indonesia, sistem yang sedang berlaku di Indonesia, dan sistem yang berlaku selama eksistensi negara Indonesia sampai sekarang. Sementara itu, Retno Listiarti menuliskan bahwa dalam sistem politik Indonesia akan ditemui faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Suatu sistem termasuk sistem politik harus secara terbuka menerima pengaruh lingkungannya. Lingkungan yang berpengaruh terhadap sistem politik Indonesia antara lain landasan rohaniah bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai. Maka sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang berlaku sebagaimana adanya di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun hanya sebagian saja. Selanjutnya mari kita mencermati suprastruktur politik Indonesia. Secara singkat, suprastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia, suprastruktur politik bertumbuh pada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kekuasaan eksekutif. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial dengan menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kekuasaan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Tugas DPR dibantu Dewan Perwakilan Daerah yang keanggotanya dipilih langsung oleh rakyat. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya menetapkan lembaga terkait dengan pelaksanaan kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Adapun tugas Komisi Yudisial mencakup pencalonan hakim agung dan pengawasan atas hakim. Baik, demikian pembahasan kita tentang sistem politik Indonesia dan suprastruktur sistem politik di Indonesia. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang infrastruktur sistem politik di Indonesia. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.